Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan Yesus, mau tinggikan namanya. Sebelumnya adik-adik di rumah, kita mau ajak untuk berdoa, ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan, bila pada hari ini Tuhan, di pagi yang ceria ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, Kau berikan kami Tuhan untuk kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memberi kami hidup, Engkau yang memberikan segala-galanya buat kami Tuhan, memberikan nyawanya untuk kami Tuhan. Beracaralah pada sekolah minggu hari ini Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa hari ini harinya Tuhan. Benar enggak? Ya, hari ini adalah harinya Tuhan. Karena itu kita mau katakan pada kita memuji, kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita mau katakan sekali ini, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, buat adik-adik ini di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan.
masih semangat, Kak Jo minta untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus pokok. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau katakan bahwa Yesus pokok. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua, Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, kita katakan Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Udah capek dari semuanya? Oke. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihimu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Aku mengasihimu dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mau katakan, aku mengasihi-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bila pada pagi hari ini Tuhan, berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin dengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lidahnya Tuhan, urapi lidahnya Tuhan, supaya setiap ucapan yang dipakai Tuhan hanya untuk membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk menceritakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara selanjutnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah ya, semuanya sudah duduk manis ya. Bu Dani bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang di minggu kemarin melihat drama tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Ada yang masih ingat? Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus dikubur dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Berarti Tuhan Yesus itu hidup. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama melanjutkan dari apa yang drama kemarin kakak-kakak sudah memainkan untuk kalian semua. Pada waktu itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, jadi pada waktu itu setelah Tuhan Yesus dikubur ya, salah satu muridnya Maria Magdalena kemudian di pagi hari di minggu pertama itu pergi ke kubur melihat
Dan Maria melihat apa? Kubur itu terbuka, pintunya yang dari batu itu sudah terguling. Kemudian Maria Magdalena kembali menemui muridnya yang lain, Simon Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan Yesus siapa? Yohanes. Dan menyampaikan bahwa pintu Tuhan Yesus kuburnya sudah terbuka dan Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dan mereka berlari kembali ke kubur. Dan murid yang dikasihi Yohanes berlari lebih kencang untuk dapat sampai duluan di kubur. Dan mereka menengok, oh Tuhan Yesus tidak ada di situ. Siapa ya yang sudah ngambil ya Tuhan Yesus? Sekarang ada di mana? Ya, mereka mencari. Kemudian pada waktu mereka sedang menengok ke dalam kubur itu, mereka melihat ada malaikat yang duduk di tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan waktu dikubur. 2 malaikat berbaju putih. Yang satu duduk di bagian kepala di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Yang satunya lagi duduknya di bagian kaki. Dan pada waktu itu kain kafan, kain yang dipakai untuk membungkus mayat Yesus sudah ada di bawah di tanah. Kemudian kain peluh yang ada di kepala Tuhan Yesus sudah tergulung rapi dan ada di sampingnya, ya, menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Nah, pada waktu itu mereka ingat kitab suci mengatakan bahwa Tuhan Yesus setelah mati, Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, melihat semuanya itu, Maria Magdalena menangis di depan pintu. Dia sedih sekali, kok Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus ada di mana? Dan pada waktu itu tampaklah ada malaikat di dekatnya Maria Magdalena. Dan dia berkata begini, Ibu kenapa menangis? Dan Maria Magdalena berkata begini, Tuhan Yesusku yang dikubur hilang, gak ada, gak tahu sekarang ada di mana katanya. Pada waktu Maria Magdalena sedang ngomong begitu, dia dengar lagi, ada suara begini lagi, Ibu kenapa engkau menangis? Kemudian Maria Magdalena menoleh ke belakang. Dan di situ ada Tuhan Yesus. Tetapi Maria Magdalena tidak mengenalinya. Dia berpikir itu adalah penjaga taman di kubur itu. Dan dia berkata lagi, di situ dikatakan bahwa Maria berkata, Tuhanku enggak ada. Jika engkau yang mengambilkan, tunjukkan di mana Tuhanku berada. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena dengan menyebut namanya, Maria, Maria. Dikatakan begitu, ya. Kemudian Maria baru sadar bahwa oh, itu Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan mengenal namanya. Kalau penjaga taman pasti tidak tahu namanya, ya. Dan pada waktu Maria itu tahu bahwa yang ada di belakangnya itu Tuhan Yesus, Maria Magdalena mencoba memegang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan pegang aku dulu. Karena aku akan pergi ke tempat Bapakku yang itu juga Bapamu. Dan aku akan pergi kepada Allahku dulu yang itu juga Allahmu. Kemudian Maria Magdalena kembali kepada teman-temannya, murid-murid yang lain dan dia berkata bahwa aku melihat Tuhan Yesus. Wah, Maria Magdalena bersuka cita, semangat. Kemudian malamnya ada pertemuan lagi murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka semuanya berkumpul, mereka ada di satu ruangan dan ruangan itu semuanya terkunci karena mereka takut. Takut dengan orang-orang Yahudi, ya. Mereka menutup pintu itu, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tahu-tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-muridnya bingung, loh kok
pintu kan tertutup semua. Kok tahu-tahu di tengahnya ada Tuhan Yesus dan berkata, damai sejahtera bagi kamu semuanya. Dan sesudah berkata itu Tuhan Yesus menunjukkan, ini loh tanganku yang berlubang paku. Ini loh lambungku yang tertikam tombak. Ya, itu ditunjukkannya kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid bersuka cita melihat Tuhan Yesus. Oh bener kok, itu lihat tangannya ada lubang pakunya. Lambungnya juga ada bekas tombaknya. Dan Tuhan Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa di surga telah mengutus aku, Tuhan Yesus berkata, aku juga akan mengutus engkau. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus juga berpesan bahwa seperti Bapa telah mengutus aku, Tuhan Yesus juga akan mengutus murid-muridnya, ya. Dan sesudah berkata demikian, mereka menerima Roh Kudus, ya. Mereka menerima Roh Kudus. Tetapi di pertemuan itu ada salah satu murid yang tidak ada di tempat itu. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Murid Tuhan Yesus yang tidak ada di situ. Iya, betul. Thomas, ya. Thomas tidak ada bersama dengan mereka, ya. Sehingga pada waktu itu mereka cerita kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus menampakkan diri. Thomas berkata, aku nggak percaya. Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat sendiri dan memegang tangannya, mencucukkan tanganku ke lambung Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu sama seperti di malam hari pada waktu murid-murid berkumpul dan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Saat itu juga pintu terkunci dan Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera buat kalian semua. Tuhan berkata bahwa aku akan datang dan mengetuk untuk supaya bisa masuk. Dan pada waktu itu Thomas melihat, Tuhan Yesus. Dan dia berkata, aku ingin mencucukkan jariku di tangan Tuhan Yesus dan di lambungnya. Dan baru saat itulah Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang lain, ya, berbahagialah kalian semua yang tidak melihat tapi percaya. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita semua ada sukacita yang luar biasa yang sudah kita terima meskipun kita tidak melihat langsung. Ya, mungkin ada yang berkata begini, aku nggak percaya, aku belum pernah melihat langsung Tuhan Yesus, apa benar Tuhan Yesus sudah hidup. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah bila kita tidak melihat tetapi percaya oleh karena iman. Jadi adik-adik semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah dikubur, Tuhan Yesus juga telah bangkit. Dan Tuhan Yesus sudah menampakkan kepada murid-muridnya. Bahkan kepada salah satu muridnya Thomas yang tidak percaya, Tuhan Yesus tidak marah. Tapi Tuhan Yesus mengizinkan Thomas untuk membuktikan bahwa benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Jadi pesan Tuhan buat adik-adik semua, tetap bersukacita, bahkan lebih lagi bersukacita karena Tuhan Yesus hidup. Itu sukacita yang kekal. Ya, Tuhan sekali lagi berpesan bahwa berbahagialah kita yang hidup di zaman ini, tidak di zaman waktu Tuhan Yesus, kita tidak melihat tetapi kita percaya. Amin, adik-adik semua sukacita ya. Kalau ditanya, benar enggak sih Tuhan Yesus hidup? Iya, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Kita harus percaya dan itu menjadi sukacita adik-adik semua. Amin. Ya, itu cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan bahwa Tuhan Yesus membuktikan
kepada murid-muridnya, kepada kita semua, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita merenungkan firman ini sejenak. Mari kita berdoa, kita bawa hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah iman kita akan kebangkitan Tuhan Yesus boleh dikuatkan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat cerita kebenaran firman yang kami dengar pagi ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami ini adalah anak-anak yang berbahagia. Sekalipun kami tidak melihat langsung Tuhan Yesus bahwa Engkau hidup, tapi kami percaya bahwa Engkau hidup, Engkau bangkit dan Engkau hidup. Dan kebangkitan-Mu itu Tuhan membawa sukacita buat kami semua, menjadi pengharapan kami semua bahwa sungguh Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang akan menyertai kami di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biarlah sukacita kebangkitan-Mu Tuhan ada di setiap hati kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi, kami bersukacita sebab kami punya Tuhan yang hidup. Meteraikan Tuhan di dalam setiap kami agar kami senantiasa bersukacita dan mengucap syukur oleh karena kebangkitan-Mu dan oleh karena Engkau hidup dan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat cerita firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin.